100% Cinta Indonesia. Forum Anak Kota Tarakan, dari anak untuk anak, karena kami sayang anak. Yeay, kita kembali lagi teman-teman, Sobat Fatar, khususnya di episode 2 Ceria, cerita inspirasi bareng anak. Kalau kemarin kita kehadiran bintang tamu, yaitu Ketua Forum Anak Kota Tarakan pada periode tahun 2019 tahun 2021. Nah, kali ini siapa ya yang akan hadir pada narasumber kita di episode 2 Ceria? Oke, sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu, kembali lagi dengan Aziza sebagai host pada Ceria pada hari ini. Jangan lupa juga teman-teman, Ceria hadir setiap hari Senin jam 14 sampai dengan 17, jam 16 sampai dengan 17. Oke, teman-teman, kita Sobat Fatar juga akan kedatangan dari Kadis atau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, iya, yaitu Bunda Mariam. Nah, beliau merupakan penggiat juga, aktivis juga, dan pemerhati anak yang ada di Kota Tarakan. Langsung aja ya kita sambut Bunda Mariam. Halo Bunda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Bunda. Alhamdulillah. Terpanjang hari ini Bunda, sehat ya Bunda? Alhamdulillah sehat walafiat. Selagi Iya. kita anak-anak semangat, Bunda juga semangat. Iya, pastinya dong, harus semangat Bunda. Iya. Saya aja semangat lihat Bunda semangat duduk sama kita di sini pada episode 2 Ceria ya Bunda. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, makasih banyak. Iya, makasih banyak juga Bunda udah berkenan hadir. Kayaknya baru pulang kerja nih Bunda ya. Iya. Langsung hadir. Demi anak Tarakan. Iya dan ampun, Tarakan. Masya Allah banget Iya. Bunda kita. Nah, kalian harus bangga nih Sobat Fatar punya Bunda yang luar biasa sekali semangatnya nih Bunda. Bunda, pada hari ini kita banyak sharing, banyak cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak khususnya Bunda, apalagi yang Kota Tarakan ya Bunda, apalagi Bunda sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan seterusnya ya Bunda ya, panjang sekali. Iya. Iya, mungkin Bunda memperkenalkan diri dulu, bagaimana latar belakang Bunda sampai akhirnya dengan ngestafnya Bunda atau terpilihnya Bunda jadi Kepala Dinas di Pemberdayaan Perempuan. Iya, terima kasih para pemirsa dan khususnya kepada anak Anda, Aziza dan Exwater TV. Sekali lagi ucapkan terima kasih, mudah-mudahan tetap sehat, tetap jaya ya, Iya, jadi semua pasti. kro-kronya. Jadi pertama memang untuk menjabat kepala dinas itu kan tidak mudah. Kita terutama memang mengikuti ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Misalkan ada jenjangnya nih, misalkan ada lelang jabatan gitu. Yo, siapa yang berminat gitu ya. Sepanjang memenuhi syarat, misalkan dia harus kepangkatannya, misalkan harus 3D kah atau 4A begitu ya. Jadi tidak sembarangan. Setelah dilelang ya kita ikutlah. Jadi ada 3 tahap memang yang harus kita ikuti. Ya misalkan ada tertulis, kemudian wawancara, kemudian tes psikologi dan seterusnya. Nah setelah itu ya final terakhir. Ya yang pasti penyelenggaranya itu adalah independen. Pasti perguruan tinggi yang dipercayakan untuk merekrut pejabat tinggi Pratama Eselon 2 namanya. Iya, pastilah banyak peserta yang berminat, ya kan ya. Jadi ya kita seleksi apa adanya. Jadi seperti itu ya, alhamdulillah terpilih untuk jabatan Eselon 2 pada saat itu. Ya kita jalanilah sesuai dengan namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Iya. Tapi kita kan tidak kerja sendirian. Betul, Iya, pastilah banyak kita terkait dengan OPD lain, dengan tokoh masyarakat ya. Dengan para camat, para lurah yang punya warga di masyarakatnya. Betul. Iya. Jadi Bunda nyaman sekali ya saat ini. Alhamdulillah. nyaman Oke. sekali bekerja Apalagi di- ngurus anak-anak banyak ya Bunda. Iya. Bukan anak Bunda sendiri tapi anak-anak yang ada di Iya, Kota Tarakan ya Bunda. Iya. Iya. Bunda, berarti kalau Bunda sebagai Kepala Iya. Dinas Pemberdayaan Perempuan itu kan otomatis ada programnya Bunda yang Iya, dijalankan. iya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang apa aja sih yang dilakukan dari Dinas PPA seperti itu, mungkin Iya. program-programnya yang memang berkaitan dengan perempuan dan anak khususnya. Iya. Jadi dijelaskan dulu tentang dinasnya ya. Iya, Dinasnya itu adalah perlindungan perempuan dan anak, kemudian pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, jadi kalau di bidang perempuan mungkin dan anak nanti kita bicara banyak, khusus yang
di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bagaimana sih kalau program pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu? Kalau orang kan semata-mata kalau kita bicara KB, keluarga berencana KB, orang otomatis mindsetnya pasti KB itu apa yuk? Pasti alat kontrasepsi kan? Betul. Pasti ada pil, ada suntik, ada apa. Itu hanya sebagian kecil dari program kita untuk agar masyarakat kita menggunakan alat kontrasepsi. Itu hanya sebagian kecil, tapi lebih banyaknya itu adalah pengendalian penduduknya. Seperti apa penduduk yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan itu bisa terkendali, misalkan seimbang antara ekonominya bisa seimbang, kemudian kependudukan dalam kependidikan, dalam kesehatan, agar pemerintah ikut campur tangan terhadap masyarakat yang memang sangat membutuhkan itu, misalkan prasejahtera atau orang miskin lah katakanlah. Jadi kalau nanti penduduknya tidak terkendali kan nanti, waduh kasihan loh, seperti di India itu kan kesenjangan antara yang miskin dan itu kan terlalu jauh. Ya seperti di Cina penduduk itu tidak terkendali. Nah jadi dengan KB itu tadi, tidak hanya alat kontrasepsi, tapi lebih banyak adalah bagaimana dalam suatu keluarga itu direncanakan. Nah direncanakan seperti apa? Oh ya, kalau dia punya anak balita, ya pola asuh anak balita seperti apa, begitu ya. Kemudian punya anak remaja, seperti kalau anak remaja nanti jangan nikahnya terlalu, ya kasihan lah ya. Nikahnya nanti dulu, jangan di usia masih anak-anak atau masih remaja. Lebih baiknya tugasnya anak remaja atau anak-anak itu adalah pendidikan, ya, kemudian istilah membantu orang tua, membantu keluarga, membantu negara untuk apa, memikirkan masa depannya seperti apa. Nah itu yang arah yang kita kalau di bidang keluarga berencana. Jadi lebih banyaknya mengarah adalah program pola-pola asuh, kemudian seperti apa. Sambil itu tadi kalau punya banyak anak kan ya haruslah memakai alat kontrasepsi, kita menghindari terjadinya misalkan banyak kasus kalau di kesehatan angka kematian bayi gitu angka kematian ibu itu banyak karena tidak memakai kontrasepsi. Bagaimana kalau dia tidak cocok? Kan kadang-kadang emak-emak nih yang paling banyak cerewet. Mau nanti kalau aku pakai alat kontrasepsi, nanti bodiku nanti gembrot, nanti ada plek-plek hitam lah di muka segala macam. Ya kan ada pola lain. Misalkan dia bisa memakai bukan yang diminum, yang dipasang, misalkan seperti implan atau IUD gitu ya. Alat lain bisa, misalkan dia steril gitu ya. Atau itu tadi steril itu ada yang aman, atau kalau si ibu memang masih banyak beresiko bisa suami dong ya. Yang medis operasi pria. Nah kadang-kadang yang ditakutkan seperti itu. Kalau pria, kalau nanti ininya sudah dipotong, yang potong itu kan bukan, mohon maaf, penisnya, tapi kan saluran sperma yang harus kita potong, harus ibu sosialisasikan secara terus-menerus, agar istilahnya keikutsertaan para pria untuk ber-KB ini harusnya lebih dominan. Ini kan lebih banyak emak-emak, lebih banyak ibu-ibu. Sedikit sekali para pria yang mau ikut dalam program kontrasepsi yang saya maksudkan. Kalau seperti medis operasi itu kan hanya saluran, bisa diikat, bisa dipotong. Kalau diikat suatu saat, misalkan ya gimana sih saluran sperma saya diikat? Ya boleh, nanti suatu saat mau punya anak lagi kita lepas, dioperasi lagi bisa, seperti itu. Takutnya jangan-jangan enggak bangun-bangun gitu ya. Tidak, itu enggak mungkinlah pemerintah membuat program seperti itu bisa merugikan masyarakatnya atau membuat sakit atau membuat itu tadi ya, apalagi tidak berfungsi, tidak mungkin. Pastilah ada istilahnya fungsi-fungsi lain yang bisa bermanfaat bagi keluarga terutama. Kasihan ya kalau setiap saat seorang perempuan belum apa-apa nanti hamil lagi melahirkan, nanti baru usia anak belum kasihan nanti hamil lagi melahirkan, karena resiko untuk pendarahan, resiko terutama adalah kanker rahim, kanker serviks, kanker payudara itu banyak mengakibatkan perempuan beresiko terhadap itu. Nah itu anakku.
Jadi Iya, kalau benar. yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, nah ini lebih banyak yang harus kita Iya. bicarakan ya. Pasti Bunda, pasti bakal seru teman-teman. Iya. Dan harus benar-benar disimak karena memang pembahasan kali ini Iya. lebih detail kepada perempuan dan anak Dan ya anak, Bunda, iya, apalagi Kota benar. Tarakan. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut Bunda. Iya, silakan. Iya. Lanjut, bagaimana sih Bunda pada Iya. di perempuan dan anaknya khususnya nih di bidang tadi kan sudah KB, sudah Iya. pengendalian penduduk. Nah, ini sekarang lebih Iya, detail lagi lebih Bunda. khusus detail ya. Iya. Jadi terkait dengan kalau program yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, kita tidak bekerja sendirian. Terutama kita memang harus membentuk dulu beberapa keterlibatan masyarakat, kemudian tokoh agama ya, kemudian keterlibatan perempuan juga dan iya, juga betul. anak. Iya. Nah, jadi kalau dinas kita yang kerja sendiri ya nggak akan bisa tercapai apa yang kita inginkan. Jadi misalkan kalau di tatanan pemerintah kita membentuk namanya ada gugus tugas gitu ya. Nah, kemudian kalau di masyarakat itu kita ada membentuk seperti forum Forum anak, anak, gitu ya. keterlibatannya, kemudian ada puspa, Betul. kemudian kita ada membentuk sampai tingkat forum anak tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, juga ada FKDM. Iya. FKDM, Ya, yang di tingkat masyarakat agar masyarakat juga secara ini bisa juga sebagai ya penyambung lidah, penyambung informasi sosialistik pada masyarakat seperti apa program perempuan dan anak itu. Iya, benar. Nah, jadi seperti itu. Jadi diantaranya apa? Ya, kalau perlindungan terhadap perempuan kan ada undang-undang yang sudah mengatur bahwa tidak boleh terjadi kasus KDRT. KDRT sebenarnya baik fisik maupun non fisik. Ya, misalkan kita marah-marah aja dengan anak, oh sudah. Kalau dilaporkan oleh tetangga, apalagi yang dilaporkan oleh keluarga sendiri bisa kena. Bisa kasus ya Bunda ya, jadi kasus ya. Iya. Apalagi kalau sampai terjadi kekerasan fisik ya, fisiknya saja sudah bisa dilaporkan, apalagi fisik, apalagi seksual. Nah, termasuk mohon maaf baru-barusan kan nih Pol PP nih ini lagi lagi viralnya nih, Pol PP lagi menangkap anak-anak kita yang lagi pedagang asongan di pinggir jalan ya kan. Kadang-kadang mereka di lampu merah, kadang-kadang mereka tuh keluar masuk kantor, keluar masuk kafe, rumah makan dan seterusnya. Ini kan sama dengan namanya eksploitasi anak di bidang ekonomi. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi kemarin itu kenapa kita minta agar Satpol PP bisa menggiring anak-anak ini, karena memang mungkin belum pahamnya ya masyarakat atau orang tua bahwa eksploitasi ekonomi itu salah satunya adalah seperti itu. Iya, Ya, mempekerjakan anak untuk mencari nafkah. Nah, kemarin kan ada 12 anak yang digiring oleh Pol PP ke dinas kita. Nah, kemudian kita berikan arahan kepada orang tua tidak boleh seperti ini. Ya, karena ada undang-undang perlindungan anak yang mengatur itu. Ya, jadi bahwa bunyinya di situ di pasal 13 di ayat 1A dan B itu bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun ke bawah itu adalah masih dalam asuhan, masih dalam perlindungan, masih dalam keadaan nyaman oleh orang tua atau keluarga yang mengasuh. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh dieksploitasi. Karena lebih banyak, mohon maaf lah ya, mohon maaf sekali lagi para pemirsa, lebih banyak ini kan orang tua yang menyuruh anak berjualan itu bukan berjualan murni barang yang diundak. Lebih banyak orang masyarakat kita belas kasihan loh ya, mohon maaf, memberikan, tidak membeli loh. Mereka lebih banyak tidak membeli, hanya ya memberikan uang. Membeli pun mungkin sekedar ini aja ambil, tapi lebih banyak uang yang dikasih ketimbang barang yang diambil. Nah, jadi di balik itu akhirnya orang tua maupun anak merasa nyaman dengan hasil setiap hari itu. Paling sedikit 200.000, paling sedikit satu anak. Bahkan ada orang tua sampai 3 anak yang dipekerjakan seperti itu. Iya. Jadi setelah kita kemarin giring ke dinas kita tahan satu persatu orang tuanya, kita panggil, bahkan ada yang kita datangin ke rumahnya. Dan ada beberapa memang keluarga yang marah-marah. Kenapa ini cari uang, tapi kan bukan cara seperti itu. Iya. Nah, jadi itulah diantaranya tugas kita. Jadi di perlindungan perempuan, ya lebih banyak memang kasus yang kita alami
penelantaran ya, Iya. oleh ya penelantaran oleh kepala keluarga, kemudian ditinggalkan begitu aja, kemudian mohon maaf lebih banyak juga kasusnya kenapa ini sekarang-kadang berulang-ulang nih, Iya. kok ibu ini lagi, ibu ini, ya mohon maaf sekali lagi kadang-kadang memang apa nih, kepala rumah tangga itu waduh ternyata tidak bertanggung jawab, tidak apa, karena mohon maaf ya ada juga yang pemakai gitu nah. Iya. Jadi itu Pakai yang narkoba ya Bunda iya, ya. memakai narkoba. Jadi itu yang membuat kita akhirnya ya mendalami semua ini. Kenapa harus jadi satu-satu ya step by step kita harus mengklirkan Iya, persoalan satu-satu. ini. Iya. Oke Bunda, tunggu dulu. Pasti masih ada yang pengen di-sharingkan terkait Iya, hal-hal insya Allah. anak yang di Kota Tarakan. Untuk itu kita jeda dulu ya Bunda ya. Sobat Fatar, jangan lupa ya, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.